Selamat sore teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Ini sore cerah, mungkin moga-moga nggak hujan ya. Kayaknya cerah tapi kok kayak mau hujan gitu. Jadi saya bisa ngomong, kemarin hujan nggak bisa ngomong. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang keguguran. Tetapi sebelum itu mungkin teman-teman tahu di sini apa yang namanya kapalan. Kapalan itu kan kulit yang tebal pada kulit mati, ada yang menebal gitu pada tangan ataupun pada kaki. Di sini banyak teman-teman yang suka garuk kan, garuk sampai tipis begitu, ataupun suka dikikir pakai belakangnya gunting kuku gitu kan ya, sampai tipis begitu. Itu kan keluar sisa-sisa jaringan-jaringan matinya itu kan. Itu kalau dicek pasti itu adalah jaringan dari kulit. Setuju? Yang ya entah itu keratin ataupun nanti yang apapun itu, yang jelas itu bagian dari kulit. Kalau misalnya kapalan kita ini baik yang itu kita cek lagi beberapa saat kemudian, ataupun besok langsung kita kerok lagi, pasti untuk ngambil jaringan meskipun sedikit, hasilnya pasti sama, bahwa itu adalah keratin ataupun bagian dari kulit. Itu setuju ya di situ. Nah, logika ini rasanya sangat mudah dimengerti ya. Nah, ini saya akan jelaskan untuk teman-teman yang tentang keguguran ini. Saya sempat melihat beberapa tempat forum lain, ataupun ada yang bertanya, ataupun ada yang itu. Ini karena kurangnya penjelasan, ini salah paham. Orang itu ya mungkin bisa marah, ataupun ya pokoknya salah paham lah, karena sebenarnya ini kurang pengertian. Nah, di sini juga ada teman-teman yang mesti sedikit mengerti bahwa kalau misalnya keguguran itu, misalnya kan di dalam rahim keguguran itu ada endometrium, sudah bersih pun, kita lihat bersih, kalau misalnya kita kerok ataupun kita kuret, kita dapatkan sedikit jaringan, itu hasilnya adalah tetap menandakan adalah endometrium yang bekas implantasi ataupun proses kehamilan sebelumnya. Nah, bukan berarti Anda menemukan yang ini, oh jangan-jangan yang kemarin itu gua ngecek, saya diperiksa, itu ternyata salah, nggak bersih ya, atau gimana gitu. Teman-teman misalnya pernah ngecek keguguran, lalu dikasih tahulah bahwa oh ini ternyata masih ada sisa. Banyak kan, sebelumnya saya pernah bicara bahwa kalau misalnya keguguran atau ada sisanya gitu kan ya, itu masih banyak yang kita bisa lakukan. Tergantung bagaimana, bisa kita melakukan diamkan saja, ataupun kita bisa kasih obat, ataupun kita bisa kuret kalau mau mempercepat begitu kan ya. Nah, di sini menjadi cerita masalah teman-teman, ada yang cerita oh sudah ditunggu sampai 2 minggu, ternyata nggak keluar, nggak bersih, lalu dikuret. Kenapa nggak dari awal, dok? Ya begitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman nggak bisa memastikan bahwa hanya dengan menunggu ataupun obat itu pasti bersih, karena bisa saja gagal. Yang namanya nggak bersih itu, yang incomplete itu kan macam-macam. Bisa aja mungkin sisanya hanya 10%, bisa aja mungkin sisanya 50% atau 60%, tergantung. Itu pun juga sebenarnya tidak bisa diprediksi. Banyak yang oh sisanya masih banyak nih ya, lalu mau dilakukan tindakan begitu kan ya, besok atau lusa, ternyata malamnya keluar lagi semuanya, jadinya bersih. Pas di besok dicek, loh kok jadi bersih. Itu mungkin, padahal waktu kita cek awal-awal masih banyak. Begitu juga yang sedikit misalnya, oh cuma duduk dikit, ini ya biasanya harusnya tipis, sekarang cuma tebal-tebal dikit lah, cuma ya mungkin sisa 10%, mungkin tebalnya hanya 2 cm atau gimana, mungkin ada dokter yang akan menunggu, tapi ternyata setelah ditunggu kok 2 minggu nggak keluar, masih tebal juga. Nah, ini beda, nggak bisa dipastikan ya. Nah, yang tadi itu kita bicara kalau kegugurannya masih ada sisa sedikit ataupun banyak, tergantung. Kalau misalnya yang sekarang ini ada beberapa kasus gitu kan ya, yang saya lihat di luaran itu, di forum-forum, bahwa sudah dikatakan bersih tapi ternyata harus dikuret, ataupun yang ya pokoknya bersihnya itu boleh karena hanya dicek saja USG, ataupun baik yang sebelumnya pernah dikuret juga gitu kan ya, lalu sekarang dilakukanlah kuret lagi. Nah, kalau misalnya sekarang dikuret lagi, hasilnya yang kita kerok itu hasilnya sama, itu bukan berarti menandakan bahwa pemeriksaan yang sebelumnya itu tidak bersih. Sama logikanya seperti kita pakai kulit yang tadi. Kalau ini kapalan sudah tebel, kita kerok itu kan yang hasilnya kulit mati ada, besoknya atau lusanya kita mau kerok lagi, itu kan hasilnya sama.
tidak mungkin berubah dalam waktu singkat, kecuali kapalannya sembuh. Begitu juga kalau misalnya hormon-hormon kehamilannya sudah hilang ataupun berubah, baru nanti mungkin hasil kerokan kuretnya akan berbeda. Nah, di sini sebenarnya banyak teman-teman yang sebenarnya kurang jelas, mendapat penjelasan yang bagus. Teman-teman belum dijelaskan sudah suson, sudah pikirannya jelek, ya kan? Kok hasilnya sama? Ini jangan-jangan ini sebelumnya nih, gitu kan, bermasalah. Sebenarnya nggak begitu. Ini apa yang namanya pengetahuan itu kan kekuatan kita, ya. Teman-teman mesti dapat menanyakan itu dengan dokternya secara langsung. Jangan langsung belum apa-apa, belum dijelaskan, teman-teman sudah baru dapat hasilnya, ini teman-teman sudah keluar cek tempat lain, kok hasilnya masih sama ya dok. Itu juga banyak kejadian semacam itu. Apabila kita melakukan kuret kan kita dapat jaringannya, biasa kita akan ceknya. Tidak semua tempat itu bisa mengecek. Terkadang kita memberikan ini kepada pihak keluarga ataupun kepada pasien untuk segera dicek di rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk mengecek ini. Nah, disinilah yang bisa ada miss-nya, sediaannya hilang ataupun rusak ataupun terjatuh ataupun lupa ataupun males, ya kan. Nah, setelah 2 minggu kita kok berdarah lagi. Nah, ternyata karena ini ada beberapa yang pernah nggak dicek, ternyata pada saat dikuret lagi ini ada sesuatu hal yang penyakit trophoblast lainnya, ya kan. Ini juga sebenarnya mirip. Nah, jadi di sini teman-teman buat yang nanya, kok saya habis dikuret lagi kok hasilnya begini, jangan-jangan yang sebelumnya ini kok begini, langsung pikirannya itu jelek begitu. Itu belum tentu. Ya, dari sini teman-teman sudah tahu jawabannya. Meskipun kita korek lagi juga hasilnya pasti sama. Nah, yang menjadi permasalahan terkadang memang ada rahim itu mungkin berkontraksi berbeda-beda. Nah, disinilah yang menjadi permasalahan setiap orang itu. Belum tentu nanti sama yang penyembuhannya. Bisa saja nanti ini masih ada sedikit berdarah, yang itu belum, ya kan? Nah, di sini semoga teman-teman bisa jelas dan mudah dimengerti. Tidak ada pikiran jelek untuk yang sebelum-sebelumnya. Ini hanyalah pengetahuan. Akhir kata, saya Dr. Emnas yang mengucapkan terima kasih.